Oke, kita Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat manufacturing daripada baterai-baterai untuk mobil listrik. Itu kan impian pemerintah ya, yang didukung dengan inilah dasarnya kan kita punya resources yang luar biasa untuk ini. Tapi tantangannya ini nih, untuk orang mau buat pabrik mobil, pabrik baterai, idealnya kan bukan hanya baterainya ya. Idealnya kan nanti kita bicara tentang pabrik mobilnya ya. Tapi pabrik mobil, dia mau invest, tentunya dia akan lihat potensi pasar kan. Potensi pasar berhubungan dengan infrastruktur yang artinya adalah charging station. Nah, di video ini kita mau bahas nih tentang charging station. Sehingga Indonesia menjadi suatu tempat investasi yang menarik untuk mobil listrik, dan nantinya kalau untuk mobil listrik pastinya untuk baterai ya, karena kita punya resources baterai yang luar biasa di Indonesia. Kalau kita lihat di luar negeri, kita coba belajar dari Amerika deh. Ini mulai menarik nih, karena saya mendapatkan kesan, atau kalau kita coba pelajarin perusahaan-perusahaannya, kita lihat di top 4-nya nih, ChargePoint, Tesla, Blink Charging, dan juga Shell. Itu ternyata bisnis modelnya beda-beda. Yang terkesan ya di sini, bahwa yang namanya bisnisnya charging station, itu nanti pertarungannya bukan masalah pertarungan teknologi, tapi pertarungan ideologi bisnis nih. Tipe bisnis model yang seperti apa yang akan mendominasi dan yang akan menang dalam pertarungan ini. Nah, kita akan coba bahas satu-satu nanti apa itu ChargePoint, kemudian apa itu Blink Charging, kemudian bagaimana dengan Tesla dan Shell, kemudian kita coba mempelajari apa untung ruginya keempat tipe bisnis model ini, dan chance untuk Indonesia atau chance untuk kita yang di Indonesia itu untuk berbisnis di EVO ini apa. Ya, teman-teman mungkin yang belum pernah ngikut di kita di Rekam Baru, saya Hura, chairman daripada Insight Web Academy. Kita lagi coba bahas tentang EVO Electric Vehicle, terutama dalam konteks charging station. Kalau kita ngeliat ya, yang nomor satunya di Amerika, ChargePoint, dengan nomor 3-nya, ini yang kita cukup menarik nih, karena itu adalah dua bisnis model yang sangat berbeda di sininya. Perbedaan utamanya adalah ChargePoint jauh lebih besar ya, kemudian Blink itu kan nomor 3, ChargePoint nomor 1, nomor 2-nya ada Tesla. Perbedaan utamanya adalah seberapa jauh perusahaan ini mengontrol operation, mengontrol jalannya, bagaimana bisnis ini dijalankan. Di mana ChargePoint itu lebih loose kontrolnya. Seakan-akan kalau untuk ChargePoint itu dia utamanya adalah jualan hardware-nya. Dia jualan hardware, dia jualan teknologinya, kemudian kita bisa milih lah kira-kira service level apa yang kita mau. Dimana kalau Blink itu agak beda, kontrolnya dia jauh lebih ketat. Dia punya 4 bisnis modelnya, atau 4 tipe kerjasama kalau di Blink ini. Dimana kita bisa kerjasama, ada yang namanya turnkey, ada yang namanya hybrid, ada yang namanya host own, dan ada yang namanya subscription. Itu apa sih? Kalau turnkey itu kira-kira gini, kita punya tempat, kemudian Blink-nya yang naruh charger, itu semuanya tanpa biaya, dan nanti dia akan bayar kayak semacam sewa lah paling gampangnya. Kalau hybrid itu kayak semacam revenue sharing. Jadi biaya instalasinya juga bisa didiskusikan, revenue-nya juga didiskusikan. Yang satunya lagi host on. Host on adalah yang punya tempat, dia beli peralatan, dia masuk ke dalam community-nya si Blink, dalam artian di sini nanti apps segala macam udah disediakan. Kemudian dia nanti dapat komisi yang jauh lebih besar di dalamnya. Yang satunya lagi model kayak subscription ya. Jadi seakan-akan si Blink ini naruh barang, kita ngambil listriknya dari dia juga, kemudian kita bayar semacam subscription di sininya. Jadi cukup menarik, ada 4 model. Nah, kalau kita variasikan modelnya dari Blink yang udah ada 4 dengan model bisnisnya ChargePoint, itu beda lagi loh. Kalau ChargePoint kan dia itu seakan-akan kayak jadi maklar ya di tengah-tengahnya.
kamu beli peralatan dari aku, kamu masuk ke dalam sistem operationnya, nanti ada vendornya untuk listrik yang juga join, kemudian beberapa orang join, dia jadi maklar di tengah di sininya. Bahkan harga chargingnya sendiri kalau kita masuk, kemudian itu kita sebagai pemilik daripada charging stationnya bisa menentukan sendiri. Kalau di Blink kan enggak ya, jadi dua bisnis yang agak beda nih. Tapi kalau kita lihat ya dua-duanya ini dia tidak memiliki power plant-nya sendiri, source of energy-nya. Jadi bisnis modelnya dia akan mendapatkan keuntungan adalah dari operation-nya dan dari jualan hardware-nya di sininya. Ini akan beda dengan bisnis modelnya kalau kita ngomong tentang Tesla. Tesla cukup jelas ya, core bisnisnya dia kan jualan mobilnya. Dan kita tahu di saat Tesla memulai bisnisnya untuk EV, waktu itu kan orang nggak akan mau beli mobilnya kalau nggak ada charging stationnya. Mau nggak mau kan kamu harus build itu di dalamnya. Jadi dia punya mobil, dia punya baterainya juga dia punya sendiri, charge point-nya juga dia punya, kemudian bahkan listriknya juga dari dia. Terutama itu untuk memastikan bahwa listriknya itu adalah green ya di sini. Kalau Tesla kan mungkin charging point-nya nggak terlalu untung juga nggak apa-apa ya, karena dia udah dapat keuntungannya dari mobilnya sendiri, dari jualan baterai dan beberapa jenis bisnis yang lain. Nah, kalau kita ngelihat Shell sebagai pemain keempat terbesar di Amerika, itu beda lagi loh. Karena kalau Shell, dia kan biasa jualan bensin ya di sininya. Dia core-nya kan dia punya pembangkit listriknya. Kemudian dia menyediakan sekarang charging point-nya di sininya. Yang berarti kan 4 ini bisnis modelnya beda loh. Nah, di sini. Nah, key point saya adalah, jadi kalau kita ngomong tentang bisnisnya charging station ya, belajar dari Amerika, juga nanti mungkin kita akan buat satu video lagi tentang China. Kita ngelihat dari top providernya, top vendornya untuk charging point, charging station, itu sepertinya pertarungannya itu bukan siapa yang punya teknologi paling hebat loh, juga siapa yang modelnya paling gede atau apa gitu. Kesan saya adalah kita akan bertarung tentang bisnis model mana yang benar-benar jalan nanti. Agak sedikit kayak semacam perang ideologi ya, namanya bisnis tuh seberapa jauh nanti kita akan membuat kayak semacam closed system dalam charging station, atau akan kita bermain dengan open system dalam charging station. Dan dalam konteks ini tentunya nanti regulasi dan subsidi dari pemerintah akan memegang peranan juga sih. Tapi kalau charging station, infrastruktur charging station ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, saya khawatirnya dream kita mau menjadi pusat daripada pembuatan baterai mobil listrik itu juga akan terganggu ya. Karena orang mau membuat pabrik mobil listrik di Indonesia itu kan karena adanya potensi pasar kan, bukan hanya karena adanya natural resources ya. Sedangkan potensi pasar kan tergantung juga ini infrastrukturnya ada tidak. Yang berarti kan kita akan bertanya juga dari pemerintahnya, regulasi dan subsidinya menunjang tidak ini untuk ke arah suatu perkembangan bisnis yang cepat. Ya teman-teman, kalau merasa video ini suka dan bermanfaat, jangan lupa ya like, subscribe, komen, bagi-bagi ke teman-teman yang lain, biar kita sama-sama sama-sama jadi lebih tahu. Dan nantinya tentunya YouTube channel kita ini akan bisa berkembang dengan lebih baik dan untuk kita semua. Thank you.